Sayangnya di saat Duanmu ingin menggunakan kekuatannya, ia tidak bisa melakukan itu yang ternyata wilayah tersebut sudah disegel, sehingga membuat dewa atau dewi sepertinya tidak akan bisa menggunakan kekuatan. Untung saja ia memiliki sebuah bubuk pelindung khusus untuk melawan siluman, yang dapat memukul mundur siluman nyamuk di sana yang hendak menyerang. Zayan berhasil datang tepat waktu dan segera membawa Duanmu untuk pergi. Di malam hari, Wengu bersama Luan berhasil menemukan jejak terakhir Duanmu bersama Zayan. Namun terlihat terdapat sebuah segel di sana, sehingga tidak bisa masuk. Secara bersamaan, siluman nyamuk juga datang ke sana untuk masuk ke dalam. Akhirnya, pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan itu selesai, siluman nyamuk berhasil melarikan diri. Wengu segera membawa Luan untuk kembali. Setelah pulang ke sekte Sihua, ia pun membuka sebuah kitab dewa, cara menghancurkan segel pelindung dari siluman nyamuk. Apapun yang terjadi, ia harus secepatnya menyelamatkan Duanmu. Sementara itu, Zayan menjaga Duanmu yang sedang tertidur. Tanpa sengaja, Duanmu menggunakan tangannya sebagai alas. Alhasil, Zayan terpaksa tidak tidur untuk menjaganya. Kembali ke Wengu, ia menggunakan sisik naga di tubuhnya untuk dikorbankan sebagai bahan pembuatan mutiara penghancur segel siluman. Mengikuti panduan cara di buku dewa tersebut, dari kejauhan, Luan sangat bersedih melihat itu. Hingga keesokan paginya, Luan menghampiri. Wengu langsung menahan tangannya sebab ia sampai detik ini masih belum percaya kepada Luan. Baginya semua siluman adalah jahat. Terlihat mutiara yang dibuat olehnya berhasil. Sementara itu, mereka berdua menemukan wanita yang diculik sebelumnya. Duanmu pergi mencari siluman nyamuk, sedangkan Zayan melepaskan wanita tersebut. Pertarungan lalu terjadi. Karena Duanmu tidak bisa menggunakan kekuatannya di sana, ia pun berakhir kalah dan siluman tersebut berhasil menusuknya. Zayan datang menolong dan berhasil menebas jarum penghisap siluman nyamuk. Secara bersamaan, Wengu kembali lagi ke sana dan kini ia menggunakan mutiara tersebut untuk menghancurkan segel pelindung di sana. Setelah berhasil masuk, ia pun langsung membunuh siluman nyamuk. Sementara itu, Zayan mengeluarkan darah beracun di tubuh Duanmu dengan cara menghisapnya. Tanpa sengaja mereka pun berciuman. Tubuh Duanmu secara perlahan mulai menghilang karena ia kehilangan darah manusia dan sebentar lagi akan kembali ke dunia langit. Melihat itu, Zayan menggunakan darahnya sendiri dan diberikan kepadanya. Setelah kembali pulih, Zayan segera menggendongnya pergi, namun hal itu membuat Duanmu menjadi sangat senang. Di dunia langit, Dewa Bintang, kakak angkatnya Duanmu ini, melihat hati milik adiknya yang sedang tersegel terdapat gejolak yang sangat besar. Dewa Bintang menyadari adiknya saat ini sedang jatuh cinta kepada seorang manusia, yang dimana hal itu sangatlah dilarang. Ia pun memperkuat segel tersebut, sehingga Duanmu merasakan sakit di hatinya. Sampai-sampai ia pun pingsan di tempat.
Tak lama kemudian, Wengu datang ke sana. Ia menyadari apa yang telah terjadi dan hendak membawa Duanmu untuk kembali ke sekte Sihua. Sesaat, Duanmu melihat kenangan masa lalu yang sudah ia lupakan dan berada di medan peperangan. 这到底是什么地方？ Setelah terbangun, ia justru mengkhawatirkan Zayan setelah melihat tangannya terluka dan segera diperban. Wengu telah sadar, pantas saja Dewa Bintang memperkuat segel di hati Duanmu. Karena saat ini, ia sudah jatuh cinta kepada seorang manusia, yang tak lain, orang itu adalah Zayan. Karena hal tersebut, Wengu tidak akan membiarkannya terjadi. Di tempat lain, istri siluman nyamuk telah melahirkan. Secara menakjubkan, kedua anaknya tumbuh besar. Itu bisa terjadi karena semasa kandungan, kedua anaknya tersebut diberikan darah manusia. Namun sayang, belum sempat mereka pergi, Zayan bersama Duanmu berhasil menemukan keberadaan mereka. Tanpa ragu, Wengu segera menusuk sang ibu siluman nyamuk. Kedua anaknya berhasil kabur dan harus segera ditangkap sebelum membuat kekacauan. Dan benar saja, di ibu kota, kedua anak siluman nyamuk ini menghisap darah para penduduk sehingga memakan banyak korban. Luan datang ke sana untuk menghentikan mereka berdua, dibantu oleh Duanmu bersama Zayan yang datang tepat waktu. Ibu siluman nyamuk segera membawa anaknya pergi dari sana. Singkat cerita, Zayan beserta Duanmu berhasil menemukan keberadaan mereka. Kedua anak siluman nyamuk mencoba menyerang, namun berakhir mereka dikurung dan tak bisa kabur lagi. Duanmu memberikan penjelasan kepada ibu siluman nyamuk kalau kedua anaknya itu sejak dalam kandungan sudah diberikan darah manusia. Sampai kapanpun anaknya tetap akan mencari mangsa untuk menghisap darah manusia. Sebelum itu terjadi, sudah tugasnya sebagai dewa untuk membinasakan siluman seperti mereka. Lantas, Duanmu segera membakar mereka menggunakan api suci. Tepat sebelum binasa, kedua anaknya berubah ke bentuk manusia. Melihat itu, Duanmu sangat bersedih. Ia terpaksa membinasakan mereka karena mereka adalah siluman. Zayan memberikan sapu tangan untuk mengusap air matanya, bahkan memberikan bahu untuk ia bersandar. Setelah kasus berhasil diselesaikan, Zayan mengantar Duanmu kembali ke sekte Sihua sambil mengucapkan terima kasih. Duanmu juga memberikan hadiah kepadanya sebagai ucapan terima kasih juga dan boleh dibuka apabila ia sudah pulang ke rumah. Benih-benih cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Tepat di tengah malam, setelah Duanmu tertidur pulas, Luan memanfaatkan kesempatan untuk mencuri potongan batu penglai. Dari sinilah kita mengetahui, wanita misterius kaki tangan Bambang adalah dirinya. Singkat cerita, Zayan membuka kotak tersebut yang berisikan sebuah kupu-kupu yang berguna sebagai alat komunikasi jarak jauh antara dirinya bersama Duanmu. Dengan segera ia mencoba alat tersebut dan mereka pun bisa berkomunikasi jarak jauh. Adegan berpindah ke penjara neraka 9. Bambang sedang berorasi sambil menunjuk dirinya sendiri sebagai Raja Iblis yang baru. Dan mereka semua para siluman harus menuruti perintahnya. Para siluman awalnya menolak karena seharusnya Raja Iblis berasal dari suku siluman naga. Sedangkan ia bukan berasal dari suku naga. Bambang menegaskan saat dulu Raja Iblis terdahulu berperang melawan dewa, karena kalah mereka semua pun menjadi korban sehingga terpenjara di sana.
Raja Iblis beserta seluruh keturunan suku naga sudah terbunuh, sehingga tidak ada penerusnya lagi. Maka dari itu, yang pantas menjadi Raja Iblis berikutnya adalah dirinya. Apabila mereka mau menuruti segala perintahnya, mereka semua akan dibawa keluar dari penjara tersebut. Mendengarkan itu, semua siluman akhirnya setuju, memilih ia sebagai Raja Iblis yang baru. Di tempat lain, Duanmu terlihat begitu cantik setelah menggunakan daun dan berdandan, sehingga membuat Zayan tidak berkedip melihatnya. Mereka sudah janjian untuk bertemu dan hendak jalan-jalan. Lalu di tengah kota, Zayan mengumpulkan semua orang dan menceritakan apa yang sudah diperbuat oleh sekte Sihua saat ini. Para penduduk tentu saja mengucapkan terima kasih. Berkat bantuan dari Duanmu, kini siluman yang sering membuat kekacauan berhasil dibinasakan. Di sana Duanmu sangat senang karena citra nama baik sektenya sudah tidak dipandang jelek oleh semua orang. Kemudian mereka pun singgah makan di kedai pinggir jalan. Namun sesaat, Duanmu melihat kakaknya sedang memperhatikan. Ia pun pergi sebentar pura-pura ke toilet. Di sana Dewa Bintang, kakak angkatnya, mencoba memperingati. Tugas Duanmu turun ke dunia manusia untuk membinasakan siluman yang kabur dari penjara Neraka 9 dan dilarang jatuh cinta kepada manusia. Duanmu seperti tidak peduli terhadap perkataan kakaknya dan segera kembali ke kedai. Supaya pergerakan adiknya ini bisa selalu diawasi, Dewa Bintang mengutus seorang bocah yang merupakan seorang dewa juga untuk mengikuti kemanapun Duanmu pergi. Jangan sampai memiliki hubungan dengan seorang manusia. Setelah mereka berdua hendak pergi, Duanmu melihat bocah laki-laki utusan dari kakaknya sedang bersembunyi. Supaya tidak mengikutinya lagi, ia menyuruh pasukan milik Zayan untuk segera menangkapnya. Dengan tuduhan, bocah tersebut sudah mencuri pakaian milik orang lain. Baru saja pasukan kepolisian hendak menangkapnya, bocah tersebut berhasil kabur. Duanmu segera mengejar. Di saat bocah itu tidak bisa lari lagi, ia dipinta untuk kembali ke dunia langit dan jangan mengikutinya lagi. Karena ketakutan, bocah itu pun mengikuti perintahnya. Di dunia langit, Dewa Bintang pergi menemui Dewa Jodoh dan meminta untuk membuat Zayan dijodohkan dengan wanita lain agar tidak mendekati adiknya lagi. Awalnya Dewa Jodoh menolak melakukan itu, namun atas paksaan dari Dewa Bintang, terpaksa ia melakukannya. Lalu seorang wanita yang bernama Lili, anak dari pengusaha toko kain ternama, sedang memanjatkan doa kepada Dewa Jodoh agar ia dipertemukan dengan jodohnya. Alhasil, Dewa Jodoh datang ke sana mengikat benang merah ke tangannya yang kelak akan dijodohkan untuk Zayan. Di perjalanan pulang, Lili tak sengaja melihat seorang polisi sedang menangkap penjahat yang tak lain pria tersebut adalah Zayan. Tiba-tiba, kuda yang dikendarainya hilang kendali. Zayan segera pergi menolongnya. Dari sinilah awal mula Dewa Jodoh mengikat tali merah mereka berdua atas permintaan Dewa Bintang. Lili seketika jatuh cinta kepada Zayan. Setelah kembali ke rumah, ibu angkat Zayan tiba-tiba menunjukkan foto wanita yang merupakan anak dari pemilik toko kain yang bernama Lili. Sang ibu melakukan itu sebab ingin anaknya ini segera menikah. Zayan tentu saja menolak perjodohan tersebut. Sedangkan Duanmu yang melihat itu merasa sangat marah dan cemburu. Setelah ia pergi, Zayan segera mengejarnya untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Ia tidak berniat menikahi wanita manapun sebab ia belum kepikiran untuk menikah. Mendengarkan itu, Duanmu sedikit merasa lega. Di sini, Zayan menyadari Duanmu seperti menyukainya, namun ia sendiri juga tidak berani mengungkapkan perasaannya.
Kemudian, Duanmu pergi ke kuil Dewa Jodoh untuk menemui Dewa Jodoh agar meminta supaya dirinya dijodohkan dengan Zayan. Dewa Jodoh lantas menunjukkan catatan miliknya kalau Zayan telah ia jodohkan dengan seorang wanita bernama Lily. Jelas hal tersebut membuatnya menjadi sangat marah kepada dewa tersebut. 月老，你什么时候给展钱？ Di malam hari, ia pergi ke pusat informasi kantor polisi dalam mencari tahu identitas wanita yang bernama Lily tersebut. Di sanalah ia mengetahui Lily merupakan anak dari saudagar toko kain yang terkenal di ibu kota. 不过一个在 Tak lama kemudian, Zayan datang ke sana. Dengan cepat ia membuat dirinya tidak terlihat. Zayan melihat sebuah buku informasi yang terjatuh dan mengembalikannya ke rak buku. Tanpa sengaja ia juga menemukan serpihan perak dan menyadari itu milik Duanmu. Keesokan harinya, Duanmu merasa galau sampai-sampai Wengu yang mengajaknya mengobrol tidak ia pedulikan. Sesaat, Zayan menghubunginya menggunakan kupu-kupu tersebut dan berkata ia sudah tahu tadi malam Duanmu datang ke pusat informasi untuk mencari tahu identitas Lily. Sebab Zayan menemukan serpihan perak yang berasal dari kantong penyimpanan miliknya. Di sana Duanmu marah-marah tidak jelas akibat cemburu, dan hal itu disadari oleh Zayan yang hanya tersenyum mendengarkan ocehannya. Agar ia tidak marah lagi, Zayan mengajak ia jalan-jalan. 既然端木门主事务繁忙， 居然敢掐断我的信牒！ Sesampainya di kedai tempat biasa mereka bertemu, terlihat Duanmu membuat tubuhnya tidak terlihat karena ia malu untuk bertemu langsung dengannya. Tentu saja kedatangannya disadari oleh Zayan. Ia lantas memesan satu mangkok minuman kesukaan Duanmu. Zayan lalu meminta ia untuk keluar, namun Duanmu tetap tidak mau menampakkan dirinya. 来， Setelah itu mereka pun pergi. Di tengah jalan, Lily menghampirinya untuk memberikan sapu tangan hasil buatannya. Sebagai ucapan terima kasih karena waktu itu sudah mau menolongnya. Zayan sengaja menolak pemberian sapu tangan tersebut dan berkata ia adalah seorang polisi, sudah tugasnya menjaga keamanan seluruh penduduk di ibu kota. 条街遇到就是那条街遇到，这也算缘分的话， Karena penasaran, Duanmu mengikuti Lily yang kembali ke toko kain. Ia melihat semua orang mengagumi kehebatan Lily yang hebat dalam menjahit, bahkan menenun sebuah kain. 恭喜大小姐！谢谢各位姐姐。原来在这些 Di tempat lain, kaki tangan Bambang alias Luan menunjukkan potongan batu penglai yang berhasil ia dapatkan. Bambang lantas menyuruh ia mendapatkan potongan batu penglai kedua yang tersimpan di sebuah toko kain di ibu kota. Singkat cerita, semua orang pergi ke toko kain karena Lily sedang memamerkan hasil kain buatannya yang begitu sangat indah. Semua orang pun terpukau akan keindahan kain tersebut. Tak lama kemudian, Zayan datang ke sana atas undangan dari Lily. Tidak hanya itu, Lily juga membuatkan pakaian khusus untuknya. Sesaat Duanmu mencium hawa keberadaan siluman yang berasal dari kain baju yang dibuat oleh Lily. Baju itu langsung dirampas oleh pelayan Lily dan terlihat aura jahat keluar dari baju tersebut. Pelayan Lily sangat marah kepada Duanmu karena tidak mungkin toko kain milik Lily terdapat siluman. Perdebatan pun akhirnya terjadi. Zayan terpaksa menghentikan perdebatan mereka dan membawa Duanmu untuk pergi. 你把织布机放门口，晚上我 Di malam hari, Zayan mengantarnya kembali ke sekte Sihua dan marah atas sikap Duanmu yang main asal tuduh saja terdapat siluman di toko kain milik Lily. Duanmu berusaha meyakinkan kalau memang ada siluman di sana. Alhasil mereka berdua pun bertengkar karena Zayan tidak percaya dan memilih pergi. 告辞。 Di tempat lain, Lily tiba-tiba pingsan akibat tanaman bunga persik yang berada di kamarnya. Secara kebetulan, Zayan bersama pasukannya sedang melakukan patroli malam dan mereka mendapatkan informasi toko kain milik Lily terbakar. Mereka pun bergegas pergi ke lokasi. Dengan segera, Zayan menyelamatkan Lily yang masih pingsan di dalam kobaran api tersebut.
Keesokan harinya, Duan Mu mendapatkan informasi itu dan mencurigai ini semua ulah dari siluman yang berada di toko kain tersebut. Takut terjadi apa-apa kepada Zayan, ia pun pergi mencarinya. Sementara itu, Lily yang berada di kantor polisi menangis setelah mengetahui kebakaran tadi malam menyebabkan pelayan miliknya meninggal dunia. Zayan hendak menghampirinya. Lily langsung berlari sambil menangis dan ingin memeluknya. Namun hal itu dihentikan oleh Zayan karena mereka bukan muhrim. Lily meminta tolong untuk menyelidiki siapa pelaku yang membakar tokonya. Tiba-tiba, Duan Mu datang dari dasar tanah untuk memisahkan mereka berdua supaya tidak terlalu dekat. 今日 Kemudian, Zayan pergi ke toko kain untuk memeriksa. Lily datang ke sana dan tiba-tiba matanya seperti dirasuki siluman jahat yang keluar dari kain merah tersebut. Sikapnya pun berubah dan hal itu tentu saja disadari oleh Zayan. Beruntung, Duan Mu juga datang ke sana sehingga siluman tersebut keluar dari tubuh Lily. Dari sinilah Zayan percaya ucapannya kalau toko kain tersebut terdapat siluman. 这是对他做了什么？ Di malam hari, Luan, kaki tangan Bambang ini pergi menghampiri siluman di toko kain dan meminta pecahan batu penglai yang ternyata berada di tangan siluman tersebut. Namun siluman itu menolak untuk memberikannya dengan alasan ia berada di sana untuk membalaskan dendam kepada ayah Lily yang menyebabkan suaminya tewas terbunuh. Apabila Luan mau membantunya membalaskan dendam, maka ia bersedia memberikan potongan batu penglai tersebut. 这个人我还有用，你绝不 Singkatnya, Zayan bersama Duan Mu pergi ke acara pameran toko kain yang diselenggarakan oleh Lily, yang dimana Lily ingin menunjukkan kepada semua orang kain merah turun-temurun milik keluarganya yang sangat indah. Alangkah terkejutnya saat tirai dibuka, ayah Lily tewas terbunuh sambil menggunakan kain merah tersebut.